Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak zikir dan syukur kepada Allah karena zikir ini akan menenangkan hati, zikir ini yang akan membuat kita bahagia dan zikir ini yang mendatangkan solusi di dalam kehidupan kita. Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Tidak semua orang beriman itu orang yang bertakwa. Tujuan orang yang beriman diwajibkan Allah berpuasa untuk menjadi orang yang takwa. Jadi takwa itu setingkat lebih tinggi daripada iman. Makanya Allah perintahkan puasa kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Apa keuntungan orang yang takwa? Banyak keuntungan orang yang takwa digambarkan di dalam Al-Quran dan banyak pula ciri-ciri orang yang takwa digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Di antara keuntungan orang yang bertakwa itu ada di dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa, diberikan Allah jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah keuntungan orang yang bertakwa dari sekian banyak keuntungan yang lain. Kalau dua ini sudah kita dapat di dalam hidup, selesai, tidak ada masalah lagi. Asal ada masalah, ada jalan keluar. Rezeki dikasih dari jalan yang tidak diduga-duga. Ayo tunjuk tangan siapa bapak-bapak yang tidak mau dikasih ini. Kalau ada masalah ada jalan keluar. Rezeki enggak dihayal-hayal. Rezeki datang begitu saja. Semua kita mendambakan ini. Bagaimana supaya dapat dalam kehidupan ini? Enggak mungkin kita enggak ada masalah dalam hidup. Enggak ada. Dan permasalahan itu rata-rata kita buat sendiri. Macam mana kita mau tenang tinggal di rumah kalau kredit terus menumpuk? Tapi soal menghadapi tukang kredit itu jagonya adalah para wanita dan ibu-ibu istri rumah tangga. Itu paling jago dalam menghadapi tukang kredit. Makanya kalau ada orang bilang perempuan itu lemah, itu salah. Perempuan itu kuat, melebihi laki-laki kekuatannya. Terbukti kalau datang tukang kredit. Dialah yang paling jago dalam menghadapinya. Belum lagi tukang kredit itu bertanya sama dia, dia sudah memberi penjelasan. Bang, bukan kami model tidak suka bayar hutang. Kau tahu bang, suamiku itu lagi di PHK 6 bulan. Jangankan bayar hutang, makan pun kami payah. Lagipun kok sibuk kalilah kau bang. Yang kami pinjam pun bukan duit kau. Kau aja yang datang tiap hari. Tenang aja lah kau di rumah bang. Nanti kalau udah keluar BPJS lakiku, ku bayar tanpa perlu kau datang ke rumahku. Tak sempat bertanya tukang kredit. Kalau kita laki-laki kabur kita. Kita kumis kita aja yang tebal. Kalau datang tukang kredit tak berani kita. Perempuan juga kita sorongkan. Dan perlu diketahui bahwa perempuan itulah yang pertama kali mati syahid di kota Mekah. Sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang paling pertama kali meninggal syahid, mati syahid itu adalah seorang wanita. Dan seorang ibu-ibu pula itu. Siapa namanya? Bagaimana bisa dia mati syahid sebagai orang yang pertama? Bukan laki-laki yang mati syahid pertama pak. Perempuan. Bahkan usianya sudah tua pada waktu itu. Meninggal di kota Mekah. Belum hijrah lagi. Siapa namanya Ustadz? Bagaimana ceritanya Ustadz? Nanti kita sambung lagi cerita itu. Panggil lagi lah biar saya ceritakan. Bukan laki-laki pak. Insya Allah. Perempuan. Aduh luar biasanya. Makanya sekarang di mana-mana majelis taklim perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ustadz Jamal banyak jemaahnya, majelis taklim A, B, C, D semuanya mayoritas perempuan. Itulah hebatnya perempuan ini. Luar biasa. Ya.
Laki-laki sikit. Tengok, makanya ibu-ibu ini laris manis, apalagi kalau mau pilkada. Banyak yang datang ke majelis taklimnya untuk mencari suara. Maka ibu-ibu ini selalu menerima pil pahit karena selalu kena pilkada. Padahal pilkada sama pilkabi sangat berbeda. Kalau pilkabi lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Nah, itulah bedanya. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, itulah orang yang takwa. Tidak mungkin kita tidak ada masalah dalam hidup. Pasti ada masalah kita dalam hidup. Tapi diberikan Allah jalan keluar. Solusi. Dengan apa kita dapat solusi? Dengan zikir kepada Allah. Perbanyak zikirnya kepada Allah. Sehabis sholat macam tadi zikir. Jangan pulang dulu. Apakah ada dalilnya sehabis sholat itu zikir? Ada. Di dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa'idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila telah selesai mengerjakan solat, berzikirlah kamu kepada Allah pada saat kamu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi habis solat tadi Bu, jangan terus bangkit Pak, jangan terus pergi. Karena disuruh Allah dalam Al-Quran sehabis solat berzikir. Jadi kalau ada orang bilang zikir habis sholat itu tak ada, dia tak baca Quran. Atau kalaupun baca tak paham maknanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, habis sholat. Fa'idha qadaitumus sholat fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, berzikir kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Kata Nabi, barang siapa orang yang setelah selesai sholat 5 waktu, dia membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sehingga berjumlah 99. Dan ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Habis sholat itu disuruh Nabi itu. Hadis sahih Muslim. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali Pak? 33. Sehabis itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali Bu? Sehabis itu baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali nak? 30. 33 kali 3 jumlahnya 9. Mantap kalau kali-kali tahu semua ya. Bagi-bagi mungkin yang belum ya. Kalau kali-kali tahu banyak kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi maunya orang beriman itu tahu kali-kali, tahu bagi-bagi. Tahu kali-kali, tahu bagi-bagi. Mencari kali-kali. Kalau ku kerjakan begini, hasilnya begini. Kalau begini, begini. Itu namanya kali-kali. Setelah dapat hasil kali-kali, maka bagi-bagi. Nah, nggak cukup tidak cukup kali-kali, harus juga ada ada bagi-bagi. Nah, kali-kali bagi-bagi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya punya pantun. Pantun ini sudah terkenal di kota Medan. Termasuk sembada, karena baru pertama masuk, saya kasih pantun ini juga untuk diamalkan. Boleh dihafal juga, boleh. Ini pantun ini saya yang buat. Belum ada yang buat lain. Kalau ada orang yang menyampaikan pantun ini pasti dari saya. Ibu dan bapak tak pernah dengar juga. Jambu kluthuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Belum pernah dengar ini kan? Ah, inilah saya buat tuh. Yang tunduk-tunduk tadi menjawab juga dengan pantun. Kalau tadi jambu kluthuk di atas tanduk, maka dia jawab dengan jambu kluthuk ku tumbuk-tumbuk. Aku tunduk karena husuk. Husuk dia Pak, bukan ngantuk. Jadi jangan suuzon. Nah, tuh, ya kan? Baik. Nanti ada lagi pantunnya. Itu nanti. Kata guru saya, mal kalau ceramah jangan dihabiskan semua. Nanti kau nggak dipanggil orang tuh lagi gitu. Karena sudah habis. Zikirnya perbanyak. Orang yang zikir itu apa kata Nabi? Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan berzikir.
Ketahuilah sesungguhnya zikir akan menenangkan hati. Tenang hati kita dengan zikir. Tenang. Kalau cuman berpikir tidak berzikir, rusuh pikiran kita. Kita disuruh Allah berzikir dan berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring, dan orang-orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Mana dulu zikir sama pikir? Zikir. Setelah zikir nanti diberikan Allah pikir, setelah itu baru zikir lagi. Jadi pikir itu di tengah-tengah. 2 kali kita berpikir, 2 kali berzikir, sekali berpikir. Banyakkan berzikir dari berpikir. Banyakkan. Ibu ada masalah, nggak sanggup kalau dipikiri. Bapak juga punya masalah berat, nggak sanggup. Jangan diteruskan berpikir, nanti bisa gila. Putus dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Kalimatul haq, la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang hak. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, berbangkit dengan la ilaha illallah. Maka kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Man akhara kalamahu la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang yang mau mati, zikirkan dia dengan la ilaha illallah. Talkinkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Nanti talkinkan lagi. Sebab apa kata Nabi? Barang siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Kadang la ilaha illallah diucapkannya dengan lisannya. La ilaha illallah. Kadang la ilaha illallah diucapkan dalam hatinya. Maka kadang zikir itu zikir jahar, kadang-kadang zikir itu zikir khofi. Zikir sir dalam hati. Yang mana yang biasa kita kerjakan waktu mau mati, itulah yang muncul. Dua-dua baik, dua-dua bagus. Zikir jahar bagus, la ilaha illallah dengan lisan. Zikir dalam hati, la ilaha illallah, itu pun lebih bagus lagi. Yang tak bagus adalah orang yang mati tidak dengan zikir. Kalau dia mati dengan la ilaha illallah, dakhulul jannah, masuk dalam surga. Ustadz, bagaimana kalau banyak dosa yang dia buat? Dia tukang minum, dia tukang judi waktu dia hidup, tapi waktu dia mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi dijamin masuk surga. Kita jangan nengok salah orang, kita jangan nengok dosa orang. Tengoklah dosa dan salah kita. Kalau Ramadan memang ceramah nih agak ada kendala sedikit. Kendalanya tak ada minumnya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, subuh pun biasa kalau kita ceramah ada. Nah, ini bukan orang nih pelit maka tak mengasih itu. Memang tak boleh lah pula orang bulan Ramadan. Hah? Mau aja. Berdosa. Janganlah. Iya kan? Baik. Ya, kita lanjut lagi. Nah, perbanyak zikirnya. Jadi tujuan orang yang berpuasa ini untuk mencapai takwa di sisi Allah. Tapi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu minhu ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Tidak dapat apa-apa. Pahala nggak dapat, takwa nggak dapat, sabar nggak dapat. Yang dia dapat cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa sebagaimana yang dimaksud
oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi dalam hal ini? Man soma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, diampunkan dosanya yang telah lalu. Iman, kita puasa siang hari dengan iman, buka di sore hari dengan ihtisab. Berapa banyak orang yang berhasil puasa gagal waktu buka? Jadi ada dua macam orang. Ada yang berhasil waktu puasa, berhasil pada waktu buka. Ada yang gagal waktu puasa, gagal waktu buka. Ada yang berhasil pada waktu puasa, gagal pada waktu buka. Jadi itu terpisah. Harusnya orang yang beriman itu berhasil waktu buka, berhasil pula waktu berpuasa di siang harinya. Itu dia. Ya. Jadi ada beberapa adab dalam hal ini. Ya. Pertama, adab berpuasa. Yang sunnah dalam puasa ini ada. Makan sahur itu sunnah. Orang berpuasa ini boleh tidak makan sahur? Boleh. Sahkah puasa orang yang tidak makan sahur? Sah. Tapi kalau dia makan sahur, dia dapat dua kebaikan. Dia dapat dua pahala. Pertama pahala puasa, yang kedua pahala sahur. Kalau dia puasa tanpa sahur cuma dapat satu. Pahala puasa, tak dapat pahala sahur. Dan sahur itu pun ada sunnahnya. Disunahkan sahur itu ditakhirkan waktunya. Hampir mendekati subuh. Jadi kalau sekarang subuh jam 5:07, kira-kira dia sahur jam 4:30 dia makan. Makan sahurnya jam 4:30 atau jam 4:30 lewat. Menjelang waktu azan subuh. Itulah waktu yang terbaik makan sahur. Boleh makan jam 2, boleh makan jam 3, boleh makan jam 4. Tapi lebih baik baginya ditakhirkan waktu makan sahur tadi. Berbeda dengan buka. Kalau buka dicepatkan. Kalau buka disegerakan bukanya. Begitu masuk waktu maghrib, bunyi beduk, bunyi serine, azan, langsung buka. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itulah perbedaan dari segi waktu. Di sahur kita mentakhirkan, di buka kita segerakan. Itu perbedaannya. Ada dua macam orang ini dalam berpuasa. Yang pertama, ada orang bersahur itu imsaknya 10 menit sebelum azan subuh. Ada satu. Ada orang imsaknya itu pas azan subuh. Ada dua macam, Pak. Dua-dua betul. Ada yang dia sudah mulai imsak 10 menit sebelum azan. Ada yang imsaknya itu dia masih makan minum, sudah 10 menit lagi masih. Kapan dia berhenti makan minum? Ketika azan subuh. Itu pun betul. Jadi dua-dua betul. Ya kan? Dua-dua boleh. Saya pakai dua-dua. Kalau waktunya lapang, saya pakai 10 menit sebelum azan subuh sudah imsak. Imsak artinya menahan. Kita sudah imsak, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, kadang-kadang bangunnya agak telat, sehingga makan sahurnya agak terlambat, sudah imsak, sudah bunyi serine, 10 menit sebelum azan subuh, kita masih makan. Boleh kita pakai waktu imsaknya adalah azan subuh. Jadi jangan jadi perdebatan, jangan jadi pertengkaran antara imsak 10 menit sebelum azan atau setelah azan. Dua-dua boleh. Yang nggak boleh itu waktu imsak dia nggak peduli, sebelum imsak, setelah imsak pun dia tetap makan. Itu yang salah. Sama kayak semalam ada dua pendapat kita. Ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Ahad Minggu. Ada yang 3 golongan, hari Sabtu nggak puasa, hari Minggu pun nggak puasa. Itu golongan ketiga. Golongan, kan ada 2 golongan kan semalam. Sebetulnya 3 golongan itu, bukan 2. Ada yang puasa hari Sabtu. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah puasa hari Sabtu. Kita yang bukan Muhammadiyah puasa hari Ahad. Ada juga hari Sabtu nggak puasa, tengok hari Ahad pun nggak puasa, hari Senin pun nggak puasa, tapi nanti araya dia duluan. Nah itu terkait dengan makan sahur, sunnah makan sahur.